Kalian tim yang pakai bahasa Inggris di sehari-hari atau di kelas aja? Kali ini aku bakal ngobrol sama sahabat aku, Dera, yang katanya dia ngobrol pakai bahasa Inggris sehari-hari. Tapi bener gak ya? Nanti juga kita bakal tes dia pakai English Challenge. Hi everyone, welcome back to Yapping with Nadalin. In this episode, we'll discuss about English for daily use. Anyway, we have a special guest here. So please welcome Dera. Halo, welcome Dera. Anyway, Dera ini pernah jadi ketua EC. Tahu kan EC English Club di senior high school. Oh my god, biasa aja. Sombong amat. In this episodes kita bakal bagi ke 5 segments. Okay, so now we move into first segment. First segment is daily habits. Okay, Dera, aku mau nanya sama kamu. Kamu ngobrol pakai bahasa Inggris di situasi apa aja nih? Ngomong pakai bahasa Indonesia. Boleh Indonesia dulu, di mix juga boleh. Mungkin tergantung situasi ya guys. Kadang kita mengkondisikan dengan objek kita, orang yang kita ngobrol itu siapa. Kalau orangnya bisa bahasa Inggris, of course I use English for speaking because we start to applicate it for better for us to speak, Okay. Itu sih guys intinya. Sorry for my bad grammar. No. That's I'm really so sorry good. guys. That's really good. We learn. Okay, learn lah ya, saling belajar. Okay. Nah, terus kamu lebih sering ngobrol bahasa Inggris itu sendiri sama teman atau di sosial media? Lebih seringnya ngomong sendiri sih ya guys. Ngomong sendiri karena yang penting itu kita membiasakan dulu ke diri sendiri, baru kita aplikasikan ke orang lain. Dan kalau di sosmed sih aku nggak banyak ngomong ya guys, soalnya agak introvert di sosmednya. Ini juga dipaksa lah buat ini. Ya karena bestie ya udahlah gitu loh. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kamu mulai biasain ngomong pakai English? Could you tell me why? Because for me, we learn English maybe in the start of junior high school until college. Kayak masa sih udah 12 tahun sekolah, masa kita gak bisa ngomongnya gitu, cuma bisa materi. Jadi kayak ya ngeimplementasikan itu juga penting guys. Jadi ya intinya mah di realita of it ya, kita harus mengaplikasikan dengan cara kita speaking terhadap teman yang udah bisa bahasa Inggris juga. Jadi biar used to it aja sih. Used to it, jadi kayak nggak aneh gitu loh. I see. Jadi motivation from diri sendiri ya, kita harus mengaplikasikan. Masa sih sekolah udah bertahun-tahunnya kita nggak mengaplikasikan di sehari-hari gitu ya. We move to segment 2 with other people. Oke, sekarang aku mau tanya, kamu punya gak sih circle yang suka ngobrol pakai bahasa Inggris juga? Of course, I have you. I have my friend in high school, in the club, the EC things. Ya intinya, I have a lot of people who already speak with me in English. Berarti banyak yang mendukung ya, dari diri sendiri, dari teman-teman juga circle. Oke. Terus kalau ngobrol bahasa Inggris sama teman suka ngerasa awkward gak sih? Kalau awkward enggak sih ya. Yang penting kalau bagi aku sih salah enggak. Yang penting kita berani aja dulu. Soalnya yang menentukan benar salah itu kan kita enggak lagi sedang ujian ya. Maksudnya lagi chill gitu ya guys. Lagi chill. In informal way lah ya. Jadi kayak ya udah, we learn each other, we correct each other. Kalau ada yang salah dari segi grammar atau verb, ya kita perbaikin bareng-bareng. Ya intinya kita sama-sama belajar, sama-sama ingin lebih baik.
yang penting pede aja sih guys, jangan ngerasa gak pede itu konteksnya udah gak pede itu udah jelek gitu loh. Jadi gimana mau bisa ngomongnya kalau gak pede gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih reaksi orang-orang ketika in a conversation suddenly you use English, you speak English? Reaksi orang-orang tuh gimana sih tiba-tiba ini lagi semuanya tuh lagi ngobrol pakai Indo, terus tiba-tiba kamu nyelip pakai bahasa Inggris gitu? For bagi orang-orang yang terbuka sih harusnya nggak so English gitu. Cuma of course, a lot of my friends is kind of understand what we talk about, but we switch in Indonesian to English, like we understand each other. Jadi kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Terus malahan ada salah satu yang gak bisa nih pakai bahasa Inggris, kayak ih pengen dong kayak kalian bisa ngomong. Padahal aku udah tahu nih artinya di otak, cuma gak bisa ngomongnya. Gimana sih caranya biar bisa ngomong dan pede? Jadi ujung-ujungnya gua juga gitu yang ngasih tips ke mereka biar gimana sih biar pede aja dulu gitu. Oke, jadi teman-teman juga terinfluence lah ya ketika kita speaking English. Oke, terus menurut kamu nih lebih gampang belajar bahasa Inggris itu sendiri atau bareng teman? Tentunya lebih kalau for the fun way, it's a lot of fun with a lot of friends because it's kind of different. Karena kalau sendiri jujur emang lebih ke pemahaman secara materi aja sih ya. Terus kayak ya mungkin pas nonton film sambil lihat subtitlenya dan dengerin seninya tuh gimana. Kalau kalian yang udah tes TOEFL, you will get it guys. Cuma ya for the fun way, for the chill way, I think I kinda like informal way gitu ya. With friends gitu. Or with stranger maybe ketika kalian vacation ke pantai atau ke Pangandaran atau ke Bali, terserah kalian gitu ya. Tiba-tiba ketemu boleh ya ajak ngomong gitu biar ngelatih juga ya, practice because they are open kok gitu. Ditanya juga malah pengen saling sama juga gitu. Aku juga pernah soalnya ya kan ngobrol sama bule, mereka open banget guys. We move to segment 3, struggles and funny moments. Okay, move to the first questions. Pernah gak sih salah ngomong English yang malu-maluin gitu? Actually it's often. Sering lah guys, sering. Oke, terus kata atau pronunciations apa yang sering kamu salah gitu ngomongnya? Sebenarnya banyak ya guys, apalagi kosakata yang sangat emang atau bunyinya sama kayak beach sama beach pantai sama beach gitu. Jadi kayak ya banyak lah intinya. Terus apalagi cikgu yang sama pronunciation, yang katakannya yang sama tuh istilahnya homophone ya. Jadi pengucapan yang sama tapi artinya beda. Misalnya si melihat sama si laut, buy membeli sama buy oleh gitu. Banyak sih guys. The pronunciation is same right? Jadi emang agak tricky gitu ya. We kind of confused about it, how the meaning of it because tapi kalau sesuai topik sih harusnya nyambung ya. Iya, biasanya disesuaikan sama topiknya juga sih. Jadi kayak ya udah seininya ini kalian aja gitu loh. Betul. Nyambung gak? Kalau gak ya nyambung, nanti juga pasti paham sendiri lah ya yang sesuai sama topik. Ya intinya kalian nggak IQ 85 juga lah ya. Oke. Terus aku mau nanya, pernah gak sih kamu dijudge waktu pakai English? Of course, pasti pernah dong. Apalagi sama orang yang mungkin konteksnya iri ya ke kita, iri karena mereka nggak bisa. Jadi kayak apa sih lu so Inggris? Kayak kan yang ngata-ngatain Indonesia lah, ngapain so Inggris, bla 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 bla.
orang Sunda ngomong bahasa Inggris naonan sih gitu kan. Masih banyak orang yang kayak gitu. Cuma kalau dari aku sih ya jangan mikirin pendapat orang lah gitu. Soalnya kayak they are don't really benefit us gitu loh. Mereka gak ngasih duit kita, mereka nggak intinya gue gak ngerugiin lu gitu, ngapain juga gue mikirin lu gitu loh. Jadi jangan dengerin judge by people lah ya. I don't really care about them talking shit about me. I don't really care. I just care is me and my close friends. Termasuk gue. Yeah, of course, really. Oh my god. Okay. We move into segment 4, tips and advice. Nah, sekarang aku mau nanya, tips dong dari kamu bagi orang yang baru mau mulai belajar English for daily use. Oke, untuk tipsnya dari sebelum-sebelumnya gue udah ngasih tahu ya guys. Nomor pertama itu yang penting-penting banget confidence, karena aura itu dan confidence itu menyatu gitu loh. Jadi kalau kalian confidence-nya udah gak ada, ya udah ambiar semuanya gitu loh. Yang penting pertama confidence, kedua ya gas aja dulu, jangan mikirin takut gue salah nih, takut gue dijudge orang karena grammarnya salah dan lain-lain. Because in the end of the day gitu loh, yang namanya belajar pasti ada salahnya, iya kan? Gak ada yang langsung nyoba pertama ngomong English langsung bener, semuanya bener. Lebih ya ujung-ujungnya kita lagi gatis TOEFL juga gitu loh guys, kayak ngapain terus amat gitu loh, kayak chill Ya gitu. chill lah ya. So the confidence is key, right? Confidence is key gitu. Okay. Terus ada tips lain nggak, misal dari nonton film, misal orang yang suka nonton film gitu, dari subtitle or anything, dari lagu Yeah, misal? of course. Because I love music, I love movies too. There's a lot of American music or ya movie yang menggunakan bahasa Inggris lah ya, karena nggak semua intinya nggak semua Amerika tuh intinya mah film yang menggunakan bahasa Inggris. Kalian minimal pakai subtitle bahasa Inggris sambil listening, atau Bisa kayak lihat aksennya juga ya dari sana. British movie is kinda good. You have to watch. Contohnya apa nih? Ada rekomendasi gak British movie? Harry Potter. I Harry think. Potter? Yeah, I watched 3 times. Oh, That movie is very itu seru ya filmnya. banget. Kamu pernah nonton Mrs. Cegu? Belum pernah, tapi belum tamat semuanya. Ya ampun, kenapa sih? Iya, soalnya tuh itu harus tunggu mood dulu. Iya, soalnya Harry Potter filmnya panjang banget sih guys. Tapi seru guys, kalau kalian lagi gabut. Ya intinya you must watch it. Ya, Wingardium Leviosa, you know. Okay. Listen a lot of some music with the lyrics. It's kind of important, and then the translate of the lyrics too. You have to listen to it and sing the meaning of it and just sing. Okay, thank you for your advice. It's very meaningful. Yeah, thank you Cegu. Okay, let's move to segmen terakhir, segmen 5, yaitu mini challenge No Indonesian Challenge. Jadi aku bakal tantang Dera nih ngobrol pakai bahasa Inggris full 1 menit. Nanti aku bakal ada timer ya. Oke, jadi challenge-nya describe about someone who inspires you. Oke, 1 menit ya. Person who inspired me, I have a lot of maybe in celebrities, maybe in political, maybe in there's a lot, but mungkin untuk celebrity Full English. okay, alright, I forgot. Maybe for the celebrities, I love Blackpink and especially Jennie from Blackpink. Why?
because she's pretty and hot. No. But no, actually yes, she's pretty and hot, but she really inspired me to being a powerful woman, to being the confidence of yourself, to be like, let's proven that our woman empowerment itu kayak gimana. How is it? You know? Okay. I'm so Yay! sorry, I switching so much. Oh, I'm so sorry. you are great. Okay. Yeah, just like that. Wow. Jennie Blackpink, I love you Jennie. So Jennie, rekrut saya menjadi you inspire her. babumu. Okay. I love him so much. Okay. Her, I love her so much. Okay, Jennie, please dengerin ini ya. Okay, closing statement in one sentence. Why English is important in daily life for you? In the daily life, because in this world we can rule the world by learning English language. When you are going to Thailand, when you are going to New York or everything, you can use it with this one language. How powerful is that, guys? Itu sangat powerful sekali karena dengan satu bahasa, itu bahasa Inggris, apabila kita menguasai satu bahasa itu, kita bisa mempelajari apapun di seluruh dunia ini gitu loh. Jadi important banget sih guys, karena dengan menguasai satu skill ini aja kalian bisa rule the world. You know everything. You can travel the You world. can travel the world. You can communicate with foreign people in maybe in Bali or in another country. It's kind of fun and have a lot of meaning of it, guys. Good job. So let's start Alright. speaking English in our daily Let's life. try speaking English. In this channel, we have let's talk with English. Okay. Yeah, of course. Okay, thank you for your statement. It's very good. Oke, jadi ternyata pakai English sehari-hari itu nggak harus sempurna ya, tapi kita harus berani memulai dan pede, bener kan? Karena confident is key. Jadi kalian tim yang udah pakai bahasa Inggris sehari-hari atau belum nih? Comment down below. Oke. Thanks for watching. See you on the next episode. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Bye bye.